Acara virtual peringatan Hari Bakti Postel ke-75 tahun 2020 dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara langsung mengambil alih pimpinan. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Bakti Postel ke-75 tahun 2020 siap dimulai. Teruskan. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan riwayat sejarah Hari Bakti Postel. Sejarah singkat Hari Bakti Postel. Tanggal 27 September 1945 telah terjadi pengambil alihan kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon yang beralamat di Jalan Cilaki nomor 73, Bandung dari kekuasaan pemerintah Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon yang disingkat AMPTT. Dengan dijiwai oleh semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 3 September 1945, Sutoko, Selamat Sumari, Yusuf, Agus Salman, Nawawi Alif, dan beberapa pemuda lainnya yang tergabung dalam AMPTT mengadakan pertemuan yang menyepakati bahwa kantor pusat PTT
harus sudah dikuasai paling lambat akhir bulan September 1945. Pada tanggal 23 September 1945, Sutoko berunding dengan Ismojo dan Slamet Sumari yang menghasilkan sebuah keputusan, yaitu meminta kesediaan dari Mas Soeharto dan R. Dijar untuk segera menemui pihak Jepang supaya menyerahkan kekuasaan PTT secara damai. Akan tetapi, jika pihak Jepang tidak mau menyerahkan, maka akan ditempuh jalan kekerasan. Pada tanggal 24 September 1945, Mas Soeharto dan R. Dijar mengadakan perundingan dengan pimpinan PTT Jepang, Tuan Osada. Namun perundingan tersebut gagal. Di bawah pimpinan Sutoko, pada tanggal 26 September 1945, segenap anggota AMPTT dengan dukungan penduduk dan organisasi perjuangan yang berkedudukan di dekat kantor pusat PTT segera disebar untuk mengumpulkan senjata dan peralatan lainnya. Pada tanggal 27 September 1945, Mas Soeharto dan R. Dijar kembali mengadakan perundingan dengan pimpinan Jepang di kantor pusat jawatan PTT. Namun perundingan tersebut tetap gagal. Tak lama kemudian, AMPTT dan masyarakat yang sudah menyiapkan persenjataan segera berkumpul di halaman selatan kantor pusat jawatan PTT. Suwarno dan pasukan segera memasuki ruangan kantor yang dikuasai oleh Jepang dan pihak Jepang akhirnya menyerahkan diri. Setelah itu, Sutoko membacakan teks yang isinya sebagai berikut. Atas nama pegawai PTT, dengan disaksikan oleh masyarakat yang berkumpul di halaman kantor jawatan PTT, jam 11 waktu Indonesia Barat, tanggal 27 September 1945, kami mengangkat Bapak Mas Soeharto dan R. Dijar masing-masing menjadi Kepala dan Wakil Kepala Jawatan PTT seluruh Indonesia. Atas nama AMPTT, tertanda Sutoko. Kemudian beberapa pemuda di bawah pimpinan Suwondo menurunkan bendera Jepang dan sebagai gantinya mereka mengibarkan bendera merah putih pada tiang listrik. Massa kemudian mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di tempat inilah sekarang berdiri Monumen Perjuangan AMPTT. Peristiwa pengambil alihan jawatan PTT dari tangan pemerintah Jepang oleh Angkatan Muda PTT pada tanggal 27 September 1945 hingga saat ini diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Dikutip dari buku sejarah Postel. Peletakan karangan bunga di Tugu Pos Bandung. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, secara khusus pahlawan-pahlawan pejuang PTT Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta. Dengan cipta dimulai.
Selesai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penghargaan Satya Lancana Pembangunan dan Wirakarya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97 /TK tahun 2020 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan kepada mereka yang nama, pangkat, jabatan dan jasanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan bidang komunikasi dan informatika pada khususnya. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97 /TK tahun 2020 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan. Daftar nama WNI yang memperoleh tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan. Nomor urut, nama, pangkat jabatan, jasa. 1. Otong Iip, PT Inti Persero, berhasil membangun cashless payment system pertama di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur broadband dan konektivitas jaringan yang membentuk ekosistem dan kultur non-tunai yang masif. 2. Hari Mozarta Zen, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berhasil menginisiasi dan mengimplementasikan program perbaikan sarana prasarana pendidikan dengan membangun broadband learning center dan pustaka digital di seluruh Indonesia. Nomor 3, Muhammad Salsabil, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berhasil menginisiasi, membangun, dan mengimplementasikan program Smart City Nusantara melalui Living Lab Smart City Nusantara sebagai Experience Center dari Telkom Group. 4, Mangasa Amperandus Simanjuntak, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berhasil menginisiasi dan membangun infrastruktur telekomunikasi melalui pembangunan kabel laut dan radio sepanjang 1.241 km domestic backbone fiber optik di 13 pulau 3T. 5. Julhelvi Abidin, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berhasil menginisiasi dan membangun program berhasil menginisiasi dan membangun program granular modernization untuk mempercepat modernisasi infrastruktur fiber optik meliputi jaringan akses di 1234 STO dari teknologi time division multiplexing menjadi IP base dan membangun 218 modern city berbasis fully fiber optik. 6. Kurniawan Hasmin Marunta, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, berhasil sebagai manajer proyek dalam membangun perangkat Automatic Dependent Surveillance Broadcast di 7 lokasi di Papua. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98 /TK tahun 2020 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya kepada mereka yang nama, pangkat, jabatan dan jasanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia
sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/TK tahun 2020 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Daftar nama pegawai negeri sipil yang memperoleh Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Nomor urut: nama, pangkat jabatan, jasa. Nomor urut 2, Dwi Handoko, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan aktif dalam bidang spektrum frekuensi radio melalui percepatan perizinan ISR dan sertifikasi operator radio menjadi 1 hari dengan penyederhanaan proses perizinan dan pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio berbasis CAT. Nomor 3, Hedi M. Idris, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan aktif dalam pengembangan SDM melalui sistem informasi dan monitoring alumni sertifikasi sebagai suatu platform bursa kerja online. Nomor 4, Sabirin Mohtar, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan aktif di bidang pengendalian pos dan informatika melalui pembuatan sistem aplikasi IPNBP berupa aplikasi pengelolaan BHP telekomunikasi yang dapat diakses melalui web dan mobil berbasis Android. 5. Setianto Hantoro, PT Telekomunikasi Seluler, berperan aktif dalam mendorong pengembangan data center melalui proses akuisisi data center asing menjadi nasional serta menginisiasi pemanfaatan spektrum 850 MHz untuk pengembangan layanan telekomunikasi di wilayah 3T. 6. Sandy Aditya Kamesvara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berperan aktif menginisiasi dan mengembangkan program UMKM Go Online melalui portal digital Yellow Pages. 7. Aris Dwi Cahyanto, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berperan aktif mengembangkan SDM Information and Communication Technology di kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan rumah kreatif BUMN Telkom. 8. Riri Amalas Yulita, PT Infomedia Nusantara, berperan aktif dalam menginisiasi dan mengimplementasi omnichannel system yang telah digunakan di beberapa instansi pemerintah, BUMN, dan industri. 9. Andi Agus Akbar, PT Telekomunikasi Seluler, berperan aktif membangun kesepahaman dengan operator lain dalam rangka menginisiasi penataan ulang pita frekuensi radio 800 sampai dengan 900 MHz. 10. Indra Mardiatna, PT Telekomunikasi Seluler, berhasil mengembangkan teknologi 5G di Indonesia dengan uji coba dan showcase 5G pertama di Indonesia pada ajang Asian Games 2018. 11. Eli Nur Komariah, PT Indosat Tbk, berperan aktif memberikan inisiasi, gagasan, dorongan dan analisa regulasi penyelenggaraan konten terhadap Permen Kominfo nomor 21 tahun 2013 tentang penyelenggaraan konten yang mengatur hak dan kewajiban konten provider. 12. Chandra Hawan Aden, PT Hutchison 3 Indonesia, berperan aktif dalam menginisiasi, mendorong, dan mengawal kesepakatan awal bersama untuk melaksanakan proses penataan ulang atau reforming pita frekuensi 1800 MHz dan 2100 MHz. 13. Jamalul Iza, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, berperan aktif menginisiasi dan mengimplementasi jaringan netral fiber to the home di seluruh Indonesia. 14. Hartanto Nurtiasworo, PT Pos Indonesia Persero, berperan aktif dalam pengembangan pos melalui layanan Wesel Pos Cash to Account, yaitu layanan transfer tunai dari kantor pos ke semua rekening bank secara real time. 15. Andi F. Noya, Metro TV,
berperan aktif di bidang jurnalistik melalui penampilan karya jurnalistik yang positif dalam program televisi Kick Andi sejak tahun 2006. 16. Desi Fitriani, Metro TV, berperan aktif dalam bidang jurnalistik sebagai reporter daerah konflik melalui laporan peliputan di wilayah konflik. 17. Agung Suprio, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berperan aktif menginisiasi dan mengimplementasi pelaksanaan penyiaran digital di daerah 3T dan pembatasan, berperan aktif menginisiasi dan mengimplementasi pelaksanaan penyiaran digital di daerah 3T dan perbatasan serta pembuatan aplikasi pemantauan konten lokal sistem stasiun jaringan. 18. Dedi Permadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan aktif dalam menginisiasi program pengembangan SDM bidang digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy. 19. Darmoni Badri, Pengawas Masyarakat Telematika, berperan aktif mendorong upaya pemerataan digital serta aktif dalam perumusan draft Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Persiapan penyematan lencana tanda penyebatan lencana tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara.
Inspektur upacara dipersilakan kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Saya tidak terbiasa baca teks dalam pidato, tapi hari ini karena memang formal dan penghargaan negara, izinkan saya baca teksnya. Yang saya hormati Ibu Sekjen, Ibu Rosita Niken Widastuti, Bapak Dodi Setiadi, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Bapak Ahmad M. Ramli, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Bapak Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Pak Widodo Muktio, Dirjen IKP, Bapak Basuki Yusuf Iskandar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo, Bapak Anang Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, Bapak Ibu hadirin ini maupun secara virtual, para pejabat dan keluarga besar Kominfo sekalian. Pertama-tama tentu patutlah kita mengenang kembali bahwa pada tanggal 27 September tahun 1945, Bapak Sutoko dan PTT merebut jawatan PTT dari tangan tentara Jepang seperti tadi disampaikan dalam riwayat yang sudah tertulis dengan baik dalam sejarah PTT Indonesia. Sejak saat itu, 27 September, kita peringati sebagai Hari Bakti Postel, sebagai salah satu tonggak kemerdekaan bangsa, sekaligus merupakan titik awal dalam perkembangan pos serta telekomunikasi Indonesia. Memperingati perjuangan sekaligus jasa Bapak Sutoko dan kawan-kawan terhadap kemajuan bidang pos dan telekomunikasi Indonesia, hari ini kita rayakan Hari Bakti Postel ke-75 plus 1 hari yang bertema Transformasi Digital untuk Indonesia Maju. Dengan meraih secara maknawi dan tetap mengutamakan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Saya berterima kasih kepada penyelenggara dan kepada kita sekalian yang hari ini disiplin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam semangat untuk mengapresiasi dan terus mendorong putra-putri bangsa berinovasi dan mewujudkan Indonesia maju, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan Satya Lancana Wirakarya dan Satya Lancana Pembangunan. Kedua penghargaan tersebut dan kontribusi aktifnya untuk Indonesia. Tahun ini Presiden Bapak Joko Widodo menganugerahkan penghargaan Satya Lancana Wirakarya dan Satya Lancana Pembangunan kepada 24 orang putra-putri bangsa yang telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap sektor pos dan telekomunikasi Indonesia. Melalui kesempatan ini besar dalam kemajuan sektor pos dan telekomunikasi Indonesia, saya ucapkan selamat kepada 18 penerima penghargaan Satya Lancana Wirakarya yang telah dijadikan teladan bagi orang lain, sebagaimana tadi ditetapkan atau dibacakan dalam lampiran keputusan Presiden
Namun sebagai penghargaan tinggi saya, izinkan saya juga untuk sekali lagi membacakan nama-nama dimaksud. Yang pertama Dr. Dwi Handoko. Yang kedua Insinyur Hedi M. Idris. Yang ketiga Bapak Sabirin Mokhtar. Insinyur Aris Dwi Cahyanto. Ketujuh Insinyur Riri Amalas Yulita. Kedelapan Insinyur Andi Agus Akbar. Kesembilan Indra Mardiatna. Kesepuluh Elinor Komaria. Ke-11 Chandra Hawan Aden. Ke-12 Jamal Iza. Ke-13 Hartanto Nurtiasworo. Ke-14 Andi F. Noya. Ke-15 Desi Fitriani. Ke-16 Agung Suprio. Ke-17 Dedi Permadi. Dan ke-18 Darmoni Bakdanan, yang telah memberikan jasa besar terhadap negara dan masyarakat dalam area pembangunan negara. Yang pertama, Otong Lip. Yang kedua, Insinyur Hari Mozarta Zen. Ketiga, Muhammad Salsabil. Keempat, Insinyur Mangasa Amperandus Simanjuntak. Kelima, Insinyur Sulhelvi Abidin. Dan keenam, Kurniawan Hasmin Marunta. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, perjuangan untuk menyiapkan Indonesia yang siap akan revolusi industri 4.0. Terlebih lagi, dalam masa pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat membutuhkan atau berbasis pada telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni. Sektor pos dan telekomunikasi memiliki peran yang penting untuk menjadi solusi menjembatani penanganan krisis agenda besar percepatan transformasi digital nasional yang harus diimplementasikan sesegera mungkin. Sesuai dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo, 5 fokus utama dalam agenda percepatan transformasi digital nasional. Di antaranya, 1. Percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital. Kedua, pembuatan integrasi pusat data nasional. Keempat, penyiapan sumber daya manusia atau talenta digital. Serta kelima, percepatan penyiapan hal-hal yang terkait regulasi, payung hukum, skema pembiayaan dan pendanaan. Sejalan dengan arahan tersebut, sekaligus dalam upaya meningkatkan rasio internetifikasi wilayah, Kementerian Kominfo secara serius terus mengupayakan percepatan transformasi digital Indonesia melalui 4 pendekatan, yaitu yang pertama, penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas di seluruh penjuru tanah air. Yang kedua, pengembangan aman. Saat ini masyarakat di seluruh pelosok tanah air, khususnya di wilayah 3T, berharap dan mendambakan deployment internet, tersedianya wifi dengan kecepatan yang memadai untuk menghantar mereka untuk secara bersama-sama bergerak menuju transformasi digital. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia atau digital talent dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan berkelanjutan. Dan keempat, penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika, dan arus data lintas negara. Saat ini, hari ini proses politik dalam rangka menyelesaikan payung-payung hukum legislasi primer yang penting sedang berlangsung. Kami berharap proses politik antara pemerintah dan DPR RI dapat bisa segera diselesaikan sehingga ruang-ruang kosong yang melindungi hak kewajiban serta tugas dan tanggung jawab seluruh ekosistem bernegara kita bisa mendapat kepastian dan kekuatan hukum yang memadai. Berbagai kebijakan dan agenda nasional tersebut tentu
membutuhkan peran dan dukungan yang luar biasa. Kunci dalam pelaksanaan akselerasi transformasi digital Indonesia. Indonesia towards a digital nations. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh pihak pun berperan signifikan dalam upaya perwujudannya. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, sebagai penutup izinkan saya menyampaikan sekali lagi apresiasi tertinggi sekaligus rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran yang bergiat di sektor pos dan telekomunikasi. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus percaya, peduli, dan senantiasa mendorong sektor pos dan telekomunikasi Indonesia untuk terus maju dan berkembang. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bakti Postel ke-75 kepada seluruh insan pos dan telekomunikasi di seluruh penjuru tanah air. Semoga sektor postel tetap jaya dan terus berkembang untuk mewujudkan akselerasi transformasi digital demi Indonesia maju. Sekali lagi telekomunikasi Indonesia yang tadi telah diberikan satya lencana dan penghargaan oleh negara melalui keputusan Presiden Bapak Joko Widodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pos, telegraf, dan telepon Kaum Veteran Karyawan Region Veteran Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kominfo dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia yang di dalam suasana prihatin, jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 di dalam memperingati Hari Bakti Postel tahun 2020. Pembacaan doa. Al-Azim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha besar, segala puji bagimu yang telah menganugerahkan kami tanah bangsa besar yang engkau jadikan penuh keberagaman dalam persaudaraan. Ya Allah, ya Qadir, wahai Tuhan yang Bakti Postel ke-75, semoga apa yang telah kami lakukan menjadi pintu jalannya rahmat dan anugerah-Mu untuk negeri ini. Ya Allah, yang bencana yang menimpa negeri ini, jaga kami semua dari segala macam wabah dan penyakit. Ya Allah yang maha pengampun, dari kami menjadi hal-hal yang baik serta terpuji. Semua ini demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Rabbana atina wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan ruang upacara. Postel ke-75 tahun 2020 selesai. Komandan Upacara membubarkan barisan.
Sekali lagi kami persilakan para penerima tanda kehormatan untuk naik ke panggung foto untuk